Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi'asrihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali sahabat-sahabat online ya. Hari ini kita akan membedah 5 konsep krusial dalam ilmu hadis yang sering muncul dalam kajian umum, kajian-kajian umum, ujian maupun kajian akademik. Kita akan mulai dari aspek kuantitas jumlah perawi, peningkatan derajat hadis, hingga memahami cacat dalam sanad dan matan. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Pertama kita bahas hadis masyhur. Secara bahasa, masyhur berarti sesuatu yang sudah umum atau sudah nampak, jelas. Secara istilah, ini adalah hadis yang direwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanadnya, namun belum mencapai derajat mutawatir. Atau bisa dikatakan sesuatu yang ingin mutawatir tapi nggak gitu ya. Mutawatir karbitan, ngaten. Maksudnya buatan syarat-syaratnya untuk mencapai mutawatir niku dereng terpenuhi, belum terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi beliau hanya bisa menempati kriteria hadis masyhur. Ada juga istilah hadis mustafid. Secara bahasa berarti air yang meluap. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggapnya sinonim dengan masyhur, ada yang menyebutnya lebih spesifik dengan syarat ujung syaratnya harus sama, dan ada pula yang menganggapnya lebih umum. Jadi ada yang menganggap itu sinonim dari masyhur, ada yang menyebutnya itu lebih khusus daripada masyhur, bahkan ada yang lebih yang mengungkapkan bahwa mustafid itu lebih umum daripada masyhur. Jadi yang lebih umum itu mustafid duduk masyhur. Penting dicatat, ada juga masyhur yang tidak memenuhi teknis tersebut, melainkan hanya populer di kalangan-kalangan tertentu. Misalnya masyhur di kalangan ilmu hadis, ahli-ahli hadis, masyhur di kalangan para ahli-ahli fikih, fuqaha, gitu. Bahkan ada yang hanya populer di kalangan masyarakat awam. Kalau saya mencontohkan, mungkin ya, kalau salah bisa di komentar nanti ya. Itu yang hadis dari Sayyidina Umar yang berbunyi innamal a'malu binniyah itu. Itu kan populer sekali ya. Lantas bagaimana hukum periwayatan hadis masyhur tersebut? Hadis masyhur tidak otomatis sahih ya. Bukan berarti populer terus itu dinamakan sahih, grade-nya itu nambah tingkat tertinggi, enggak. Masyhur ya udah masyhur gitu aja, terkenal, populer di kalangan semua kalangan gitu, kalangan ahli hadis, kalangan ahli fikih, fuqaha, atau kalangan masyarakat awam bahkan ya. Itu tidak otomatis sahih. Ia bisa saja sahih, hasan, dhaif, atau bahkan maudhu, palsu ya. Karena banyak tersebar hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu tersebar dan masyhur. Itu. Jadi hukum periwayatan hadis masyhur itu bagaimana? Sebentar. Nggak bisa semena-mena langsung dikatakan ini sahih, itu nggak bisa ya. Iya. Ya begitu. Hukum periwayatannya tidak bisa dijadikan hujah gitu ya.
sama seperti hadis Aziz bin Qorib. Yang selanjutnya adalah sahih li ghairi. Sahih li ghairi. Ini adalah hadis yang asalnya adalah hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi. Namun karena ada jalur periwayatan lain yang semisal atau lebih kuat yang mendukungnya, jadi derajatnya naik, ya kan? Dinamakan li ghairihi karena sifat sahihnya bukan berasal dari sanad asli itu sendiri. Dia dibantu. Seperti kayak orang gitu ya. Ini orang mau naik derajat, dia dibantu sama orang lain. Nah, kayak gitu. Makanya dia derajatnya naik. Makanya dinamakan li ghairihi, tidak dari dirinya sendiri, melainkan dari bantuan jalur lain. Contoh klasik adalah hadis tentang perintah bersiwak. Seandainya tidak memberatkan umat, ya itu berarti kayak Allahu Akbar ceblok. Yang itu laula an asyaqqa ala ummati amratihi bisiwakan inda kulli shalah gitu ya. Perawinya adalah Muhammad bin Amr, dianggap memiliki hafalan yang kurang kuat, doif dari sisi hafalan, ya karena hafalannya kurang kuat kan, untuk menggapai kesokehan itu nggak bisa, karena kriteria untuk mencapai sokeh itu banyak sekali dan ketat sekali. Namun karena ada jalur lain yang memperkuatnya, kekurangannya tergolong dan kekurangannya tertolong dan statusnya naik menjadi sahih. Nah, di sini pentingnya orang dalam atau jalur lain, koneksi lain gitu. Kamu punya relasi-relasi kuat untuk mencapai derajat yang lebih tinggi melalui koneksi. Itu gampang lah ya. Perbanyak koneksimu, oke? Oke. Lalu bagaimana jika sanadnya terputus? Tadi kan sahih li ghairihi karena si perawinya yang kurang kuat dalam hafalan. Kalau sekiranya, lalu bagaimana jika sanadnya terputus? Kita mengenal hadis mu'allaq. Secara bahasa berarti tergantung. Alaqayaliku. Secara istilah, ini adalah hadis yang pada bagian awal sanadnya dibuang satu perawi atau lebih secara berturut-turut. Jadi seumpama saya meriwayatkan ya, saya dari bapak saya, dari mbah saya. Nah, ini mbah saya dihilangkan, bapak saya dihilangkan, saya dihilangkan. Itu nggak boleh. Bukan nggak boleh. Itu namanya hadis mu'allaq, terputus ya. Tapi syaratnya harus ada bagian awal sanad. Jadi di atas sendiri itu terbuang. Mbok 1 lah, mbok 2, mbok 3, bahkan 4 lah enak. Itu langsung ditolak ya. Ibarat sesuatu yang tergantung di atap karena bagian bawahnya hilang. Ya, skesmen contohnya kayak sampean melihat jemuran, nah kayak gitu, dia akan tergantung gitu ya. Nah, makanya dinamakan mu'allaq. Hukum dasarnya adalah mardud atau tertolak. Karena apa? Karena sanadnya tidak bersambung. Namun ada pengecualian untuk hadis mu'allaq dalam Shahihaini. Dalam kitab Shahihaini itu kitab Sahih Bukhari Muslim dan sifat Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim gitu ya. Kok berdal-berdal ya? Karena apa? Karena kedua kitab itu sudah diklaim oleh ulama-ulama zaman dulu bahwa isi dari kitab-kitab tersebut itu sudah validasi semua. Validasi apa ya? Pokok di dalamnya itu udah sahih semua lah. Tidak ada kecacatan dalamnya. Gitu. Karena ulama-ulama pada zaman dulu itu sudah mempercayai Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari itu pengecualian untuk kedua kitab ini. Jika menggunakan kalimat pasti,
jazm seperti pola, nakaro, hukia, atau bahasa Indonesia seperti beliau berkata, maka hukumnya sahih. Nah, ini untuk pengecualian tadi ya. Pengecualian kan tadi kan ditolak. Nah, kalau yang kayak gini bisa diterima, hukumnya sahih. Yang kedua ada lagi, jika menggunakan kalimat yang lemah, tamrid, seperti dikatakan bahwa seperti begini ya, itu apa ya? Kayak gitu itu di gila ya, gila kan dikatakan, kalau kola kan dia berkata gitu, gila, dzikira, hukia, itu statusnya tidak sahih, tidak sahih, hasan atau dhaif, jadi ya ditolak. Perinciannya seperti itu. Jika ada penjelasan atau tanda-tanda seperti perkataan tadi, itu bisa diterima. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Masuk ke pembahasan tentang penyisipan. Tadi sudah ada tentang kuantitas, tentang terbuang ya, sia-sia, tentang sana, tentang perawi, secara tentang penyisipan. Yaitu hadis mudraj. Ini terjadi ketika ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam sanad atau matan hadis tanpa ada pemisah. Ada dua jenis mudraj. Yang pertama sisipan pada susunan sanad. Yang ketiga penyisipan kata-kata di awal, tengah, atau akhir hadis. Jadi gini, ketika kita membahas tentang hadis, itu ada dua yang kita tinjau ya. Yang pertama adalah susunan sanad. Sanad itu yang mana? Sanad itu yang hubungan antara distribusi hadisnya dari siapa aja deh, dari sini ke sini ke sini ke sini. Nah, urutannya ini tadi, ini namanya sanad. Nah, distributornya namanya siapa? Rawi. Oke. Terus yang didistribusikan itu namanya matan atau isi hadis, teksnya itu namanya hadis. Nah, mudraj ini membahas tentang penyisipan tambahan, entah itu tambahan di susunan sanad, umpamanya sanadnya itu dari si pulan ke pulan ke pulan ke pulan gitu ya. Nah, di tengah-tengah pulan ada amr nih. Nah, itu namanya mudraj isnad. Mudraj matan itu biasanya ada tambahan-tambahan lah di isi teksnya gitu. Penyisipan di akhir hadis adalah yang paling sering terjadi. Motifnya bisa menjelaskan hukum syara atau menjelaskan kata-kata asing. Secara umum, para ulama menyepakati bahwa tindakan idraj itu dilarang. Oke, dilarang. Kecuali jika tujuannya untuk menafsirkan lafaz yang asing. Contoh, di dalam hadis ini ada lafaz asing, nggak dari orang Quraisy, orang Arab. Itu dijelaskan di akhir hadisnya tadi, itu dijelaskan. Itu kalau niate ngurge menafsirkan bahasa asing kemang, lafaz yang asing mang, itu tidak apa-apa, tidak dilarang. Kalau hukum awal dilarang. Terakhir adalah hadis mauquf. Secara istilah, ini adalah segala sesuatu, perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada sahabat Nabi saja, bukan kepada Rasulullah. Jadi mandek di kalangan sahabat, nggak sampai ke Rasulullah. Menariknya, ada yang disebut marfu' hukman. Apa itu? Ini adalah perkataan sahabat yang secara lafaz terlihat mauquf, namun secara hukum dianggap marfu'. Maksudnya terlihat secara lafaz terlihat mauquf hanya berhenti pada sahabat saja. Namun pada hukumnya itu marfu', disandarkan kepada Nabi, berasal dari Nabi. Contohnya adalah saat sahabat menceritakan hal-hal gaib seperti hari kiamat lah, atau pahala-pahala tertentu lah,
yang tidak mungkin berasal dari ijtihad pribadi. Nggak mungkin lah para sahabat menceritakan tentang pahala lah, tentang hari kiamat itu menurut pemikirannya sendiri kan, nggak mungkin ya, apalagi dengan kepedeannya gitu ya, nggak mungkin. Lantas bagaimana hukum meriwayatkan hadis mauquf tadi? Hadis mauquf dasar tidak bisa dijadikan hujah atau landasan hukum. Jika kalian mencari tentang hukum, jangan mencari hadis-hadis yang mauquf ya. Oke. Karena itu adalah ucapan sahabat, kecuali jika ia memiliki hukum marfu. Kayak tadi, marfu hukman, secara hukum, secara lafaz dia mauquf, secara hukum dia berasal dari Nabi atau marfu. Itu mungkin bisa lah dijadikan hujah ya. Kalau enggak ya enggak. Sebagai kesimpulan, mari kita lihat korelasi antara materi ini tadi. Kita mengawali dengan masyhur untuk melihat seberapa luas sebuah hadis tersebar secara kuantitas. Lalu sahih li ghairihi menunjukkan bagaimana kuantitas tersebut, jalur tambahan, bisa menaikkan kualitas hadis. Sebaliknya, lanjut lagi ke mu'allaq, memperingatkan kita pada cacat sanad yang terputus di awal. Dan mudraj memperingatkan kita pada cacat isi atau sanad akibat pengisipan manusia. Nah, dan mauquf membantu kita membedakan mana sumber yang murni dari Rasulullah dan mana yang berhenti di tingkat sahabat saja. Semoga rangkuman yang saya buat ini tadi bisa bermanfaat bagi kalian, teman-teman para pendengar. Oh, ini bukan radio ya, bukan. Ini tugas ini, video ini saya rekam. Sebenarnya salah satunya yang terpenting adalah memenuhi tugas perkuliahan saya, yang mana ini dari matkul studi hadis yang diampu oleh Bapak Zainal Muttaqin ya. Oke. Yang kedua ya untuk menyebarkan ilmu kepada kalian semua lah, sahabat-sahabat online. Dan gak ML-an terus kau ya. Ya, kesimpulan. Oke, kesimpulan. Saya tadi juga mencatat oleh kesimpulan. Masyhur dan sahih li ghairihi, keduanya membahas tentang jalur periwayatan yang lebih dari satu. Bedanya masyhur fokus pada jumlah yang minimal 3, sedangkan sahih li ghairihi fokus pada bagaimana jalur tambahan memperkuat hadis yang awalnya lemah. Oke. Mu'allaq dan mudraj, keduanya membahas tentang ketidaksempurnaan. Yang mu'allaq karena ada yang dibuang, sedangkan mudraj karena ada tambahan, disisipkan kayak gitu. Lalu yang terakhir, mauquf ya, mauquf dan keseluruhan lah. Mauquf bertindak sebagai pembatas identitas. Jika masyhur, mu'allaq atau mudraj bisa terjadi pada hadis yang menyambung ke Nabi marfu. Mauquf menegaskan bahwa informasi tersebut hanya berhenti di level sahabat ya. Oke, baik, sekian dari saya. Ungdur mangkola bola tangdur mangkola. Itina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.